Halo sahabat latar kisah, sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang jarang disentuh riuhnya kota, hiduplah seorang wanita tua bernama Buwati. Ia adalah sosok yang kaya raya, pemilik sebuah mansion megah bergaya, kolonial yang berdiri, kokoh di tengah hamparan kebun luas. Rumahnya selalu menarik perhatian setiap orang yang melewati, dengan tembok tinggi dan gerbang besi yang selalu terkunci rapat. Namun di balik kemegahan itu, tersimpan sebuah cerita yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Warga desa sering bergosip tentang Buwati, wanita yang hampir mencapai usia 70 tahun, namun masih memegang kekayaan, melimpah hasil dari bisnis dan tanah warisan masa lalunya. Meski hidup sendiri, Buwati tak pernah kekurangan apapun. Namun yang paling menjadi bisik-bisik tetangga adalah kesepian yang tampak jelas menghantui di wajahnya, terutama saat ia sering terlihat murung di balik jendela besar rumahnya. Suatu hari, datanglah Bagas, seorang pemuda miskin dari desa sebelah. Wajahnya kusam karena kerasnya kehidupan, namun dalam dirinya tersimpan kebaikan dan karisma yang sulit dijelaskan. Ia menawarkan diri untuk membantu memotong rumput dan merawat taman di rumah Buwati. "Nak, kamu tinggal saja di sini. Aku butuh seseorang yang bisa mengurus rumah ini. Kerja setiap hari dan aku akan membayar lebih dari cukup," kata Buwati dengan suara lembut namun tegas. Bagas menerima tawaran itu dengan senang hati. Hari demi hari, ia mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Merapikan taman, menyapu halaman, memperbaiki apa yang rusak. Tapi bukan hanya pekerjaan yang berubah, hubungan mereka pun berkembang. Dari sekadar majikan dan pekerja, Buwati mulai membuka dirinya. Di sore yang tenang, sambil menyeruput teh hangat, mereka berbagi cerita tentang masa lalu dan kesepian. Buwati menceritakan tentang suaminya yang telah tiada puluhan tahun lalu, tentang anak-anaknya yang jarang berkunjung. Bagas pun bercerita tentang kehidupan kerasnya, tentang beban menghidupi adik-adiknya setelah orang tuanya meninggal. Rasa simpati Buwati tumbuh dalam-dalam. Ia melihat kejujuran dan ketulusan yang langka pada pemuda itu. Lalu datang malam yang mengubah segalanya. Saat listrik padam total, gelap melanda seluruh desa. "Jangan pulang dulu, Nak. Di luar gelap dan berbahaya. Menginap saja di sini," pinta Buwati. Awalnya Bagas ragu, tapi akhirnya ia setuju. Malam itu di kamar mewah Buwati, Bagas merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Apa yang dimulai dari simpati kini berubah menjadi ketertarikan yang dalam. Hubungan mereka beranjak melewati batas majikan dan pekerja. Hari-hari berikutnya Buwati berubah. Wajahnya berseri-seri, lebih hidup. Orang-orang desa mulai mencurigai sesuatu, namun tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu mansion itu. Bagas datang bukan sekadar bekerja, tapi memenuhi kebutuhan Buwati yang tampaknya tiada habis. Yang paling mengejutkan, beberapa bulan kemudian, perut Buwati mulai membuncit. Desas-desus pun merebak. Mungkinkah Buwati di usianya yang senja hamil? Pertanyaan ini mengguncang seluruh desa. Ada yang bilang ini keajaiban, ada yang menduga ada hal mistis di baliknya. Namun bagi Bagas, semuanya jauh lebih rumit. Ia terjebak dalam pergulatan batin antara rasa bersalah dan hasrat yang terus menguasainya. Buwati tetap tenang, tak pernah membicarakan kehamilannya, bahkan pada Bagas. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh menikmati setiap momen. Bersama pemuda itu, seolah menemukan hidup baru di akhir perjalanan. Namun ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Tanpa kilatan kebahagiaan, hanya kegelapan yang sulit diuraikan. Hingga pada suatu malam yang sunyi, suara tangisan bayi menggema dari rumah besar itu mengguncang seluruh desa. Tak seorang pun tahu bagaimana seorang wanita tua bisa melahirkan. Yang lebih mengejutkan, bayi itu bukanlah bayi biasa. Matanya memancarkan cahaya asing, seolah menyimpan rahasia dari dunia lain. Misteri itu menggantung berat di udara, membingungkan dan menakutkan penduduk desa. Bagas yang dulu hanyalah pemuda miskin, kini terikat pada rahasia yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, Buwati tampak menemukan sesuatu yang selama ini dicari sesuatu.
yang hanya bisa hadir dari hubungan tak terduga ini. Bayi itu adalah keajaiban yang mengguncang desa. Bagaimana mungkin wanita renta di usianya hampir 70 tahun bisa melahirkan? Bisik-bisik dan spekulasi liar pun bermunculan, dari cerita ilmu hitam hingga kutukan masa lalu. Namun yang paling misterius adalah sosok bayi itu sendiri. Seorang anak laki-laki dengan mata berbeda, tajam, dan penuh ketajaman yang tak sesuai dengan wajah mungilnya. Bagas pun diliputi kebingungan dan beban tanggung jawab yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencintai Buati, namun perasaan itu kini diselimuti ketakutan yang tak ia pahami. Setiap kali menatap bayi itu, hatinya tertusuk. Bayi itu adalah darah dagingnya, namun ada sesuatu yang asing, sesuatu yang sulit diungkapkan. Di sisi lain, Buati tenggelam dalam kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan akan dirasakan di sisa hidupnya. Ia merawat bayi itu dengan cinta penuh, meski sikapnya kerap protektif. Ia jarang membiarkan Bagas mendekat, selalu menatap dengan mata penuh peringatan, seolah takut sesuatu buruk akan terjadi jika Bagas terlalu dekat. Malam-malam di rumah besar itu kian ganjil. Tangisan bayi yang terdengar bukanlah suara dari dunia ini. Kadang di tengah malam, Bagas mendengar bisikan, langkah kaki, dan suara-suara aneh dalam bahasa yang tak dikenalnya, berasal dari kamar Buati dan bayinya. Bagas semakin gelisah, namun setiap kali ia bertanya, Buati hanya tersenyum dan berkata, "Semua baik-baik saja nak, jangan khawatir." Namun Bagas tak bisa menipu dirinya sendiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Setiap hari, rasa bersalah tumbuh dalam dirinya, bercampur dengan keinginan melindungi Buati. Ia takut hubungan mereka telah menyentuh sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkannya. Waktu berlalu, bayi itu tumbuh lebih cepat dari biasanya. Dalam beberapa bulan, ia sudah bisa berjalan dan berbicara dalam bahasa yang Bagas tak mengerti. Tatapannya kosong namun menembus jiwa, membuat tubuh Bagas menggigil setiap kali bertemu. Suatu malam penuh badai, kegelisahan Bagas memuncak. Ia memutuskan berbicara jujur pada Buati. Ia mendapati wanita tua itu duduk di kamar, bayi tertidur di pangkuannya. Cahaya redup lampu kamar membuat wajah Buati terlihat lebih tua, namun di balik kerutan itu ada ekspresi campuran antara kebahagiaan dan kesedihan mendalam. "Bu, aku perlu bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Bayi ini bukan bayi biasa. Aku bisa merasakannya ada sesuatu yang salah," ucap Bagas penuh pergulatan. Buati menatapnya dengan lembut, namun ada kegelapan di matanya. Ia menghela napas panjang. "Nak, aku tahu kau takut. Aku juga pernah takut. Tapi kau harus mengerti, ini adalah berkah, walau bentuknya berbeda dari yang kita bayangkan." "Benarkah, Bu? Ini tidak normal. Apakah yang sebenarnya terjadi?" Suara Bagas hampir bergetar, terombang-ambing antara ketakutan dan kemarahan. Buati tersenyum tipis, senyum yang penuh kelelahan. "Bayi ini segalanya bagiku. Aku telah hidup dalam kesepian tanpa harapan. Aku kehilangan segalanya. Suami dan anak-anakku meninggalkanku. Namun ketika kau datang, kau membawa cahaya yang kukira tak akan pernah kutemukan lagi. Kau memberiku hidup baru. Bayi ini adalah tanda bahwa aku diberi kesempatan kedua, merasakan cinta seorang ibu." Bagas terdiam, tertekan, dan bingung. Kata-kata Buati membawanya ke pusaran perasaan yang tak pernah ia duga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik cerita ini? Namun sebelum Bagas sempat mengungkapkan lebih banyak, Buati melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar, penuh ketegangan dan kejujuran yang terselubung. "Tapi aku juga tahu, Nak, bahwa semua ini mungkin tidak benar. Aku merasa ada sesuatu yang salah sejak bayi ini lahir. Seolah ada kekuatan gelap yang menarikku semakin dalam, semakin dalam. Aku takut tapi aku tak bisa melepaskannya. Bayi ini, dia adalah segalaku sekarang, dan aku tahu waktuku tidak lama lagi." Bagas terpaku. Hati dan pikirannya berkecamuk mendengar kata-kata itu. "Apa maksud ibu? Waktu ibu tidak lama lagi?" tanyanya dengan suara tercekat. Buati tersenyum lemah. Air mata mengalir perlahan di pipi yang penuh keriput. "Aku bisa merasakannya. Tubuhku semakin melemah.
Hari-hariku tinggal menghitung waktu. Tapi sebelum aku pergi, ada satu hal yang kuingin kau jaga. Nak, tolong jaga bayi ini. Dia merupakan bagian dari kita. Aku tahu dia bukan bayi biasa, tapi dia adalah anugerah yang telah diberikan kepadaku. Jangan tinggalkan dia. Tangis Buwati pecah malam itu, saat badai mengamuk di luar rumah. Bagas duduk di samping wanita yang dulu menjadi majikannya, kini menjadi sosok terdekat di hatinya. Ia sadar, apapun yang terjadi antara mereka, semuanya telah mengubah segalanya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu tidak ada akhir yang bahagia menanti. Hari-hari berlalu dengan cepat. Buwati semakin lemah hingga suatu pagi yang dingin. Bagas menemukan tubuhnya terbaring di ranjang, tak bernyawa. Tangan Buwati menggenggam erat bayi yang sedang tidur di pangkuannya, seolah tak rela melepaskannya, walau kematian telah memisahkan mereka. Air mata Bagas mengalir tanpa henti pagi itu. Hujan rintik membasahi jendela rumah besar, suara angin yang menderu seakan memberi isyarat bahwa ini lebih dari sekadar kepergian seorang wanita tua. Tubuh Buwati yang kaku terbaring dengan wajah tenang namun suram, seolah telah menerima nasib yang tak terelakkan. Bagas menggenggam tangan dingin itu dengan perasaan kehilangan yang mendalam, seperti lubang hitam di dalam dadanya yang menghisap seluruh emosi, kesedihan, cinta, penyesalan bercampur jadi satu. Di tengah kesedihan itu, bayi kecil yang terbaring di samping jenazah Buwati tetap diam, tak bergerak. Mata bayi itu terbuka, menatap lurus ke langit-langit kamar yang kosong dan tanpa rasa. Bagas berlutut di samping ranjang menahan isak tangisnya. Bu, kenapa begitu cepat? Kenapa pergi begitu tiba-tiba? Suaranya serak oleh perasaan yang terpendam. Namun yang menjawab hanya keheningan yang menyesakkan ruangan. Bagas tahu inilah akhir dari sebuah perjalanan, namun di balik kepasrahan itu tumbuh ketakutan yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Bayi itu kini menjadi tanggung jawabnya, bukan bayi biasa. Hari demi hari, bayi itu semakin tampak menjauh dari dunia manusia. Setelah kematian Buwati, Bagas memutuskan tinggal di rumah besar itu, merawat bayi yang kini menjadi satu-satunya peninggalan wanita yang pernah ia cintai. Bayi itu, yang semakin hari semakin berbeda, menjadi satu-satunya ikatan Bagas dengan masa lalu. Namun setiap kali Bagas menatap mata bayi itu, ada kegelisahan yang tumbuh di hatinya, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik sorot mata itu, kamenot yang bukan berasal dari dunia ini. Desa tempat Bagas tinggal mulai berubah. Para tetangga yang dulu bersimpati kini menjauh. Bisik-bisik tentang hal-hal ganjil di rumah besar, itu beredar di pasar. Ada yang mengaku melihat bayangan aneh melintas di jendela pada malam hari. Ada pula yang mendengar suara tangisan bayi menggema, namun suara itu bukan tangisan manusia, melainkan raungan penuh penderitaan yang menakutkan. Bagas berusaha mengabaikan semua itu. Ia bertekad merawat bayi seperti yang Buwati minta. Namun semakin lama, bayi itu semakin menuntut perhatian. Menangis bukan seperti bayi biasa, melainkan tangisan dalam yang menusuk jiwa. Setiap malam Bagas terbangun oleh suara itu, hingga kelelahan mental mulai menggerogotinya. Suatu malam ketika ia terlalu lelah menenangkan bayi itu, suara lain muncul di dalam rumah. Awalnya ia kira itu angin yang menerpa jendela atau binatang liar di luar. Namun suara itu kian jelas, langkah kaki di lantai bawah. Padahal ia tahu, ia sendirian di rumah. Jantung Bagas berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur, menggendong bayi yang masih menangis dan perlahan menuruni tangga menuju ruang tamu yang remang-remang. Bagas terpaku, tubuhnya membeku melihat sosok di depannya. Seorang wanita berdiri membelakanginya, tubuhnya diselimuti kabut tipis yang beriak lembut di udara dingin malam itu. Rambut panjangnya menjuntai, tubuhnya kurus dan rapuh seperti bayangan yang rapuh. Kaki Bagas terasa berat, seolah tertancap ke lantai, tak mampu bergerak. Lambat laun sosok itu berbalik. Mata mereka bertemu, dan saat itulah Bagas menyadari siapa yang dihadapinya. Itu Buwati. Namun bukan Buwati yang ia kenal. Wajahnya pucat pasi, mata cekung dalam, dan senyuman aneh terlukis di bibirnya yang tipis. "Nak, jaga bayiku.
bisik suara yang sangat dikenali Bagas. Tapi terdengar jauh dan tak nyata, seperti gema dari dunia lain. Bagas ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Ia hanya mampu menatap sosok itu perlahan menghilang bersama kabut, meninggalkan kesunyian yang jauh lebih menakutkan daripada kegelapan malam. Sejak malam itu, Bagas tak pernah merasa aman di rumah besar itu. Setiap malam ia dihantui oleh kehadiran yang tak terlihat namun selalu dirasakan. Bayi itu semakin sering menangis, suaranya berubah, bukan lagi tangisan bayi biasa, melainkan jeritan manusia dewasa yang penuh kesakitan. Kehidupan Bagas mulai terpecah. Tidurnya tak pernah nyenyak, pikirannya selalu dibayangi ketakutan akan apa yang telah terjadi. Beberapa minggu berlalu, Bagas memutuskan ia tak sanggup tinggal lagi di rumah itu. Ia harus pergi, meninggalkan bayi dan semua kenangan yang menyakitkan. Namun setiap kali ia mencoba pergi, sesuatu menahannya, seolah bayi itu sendiri tak ingin ia tinggalkan. Suatu malam saat kewarasannya hampir hilang, Bagas berdiri di depan pintu dengan koper di tangan, siap meninggalkan segalanya. Tapi saat pintu terbuka, angin dingin menyergap, dan di depan pintu berdiri sosok yang sama. Bu Wati kini memegang bayi di pangkuannya. "Jangan pergi, nak. Kau berjanji padaku. Kau berjanji akan merawatnya." Suara Bu Wati penuh kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Lutut Bagas lemas. Ia jatuh terduduk, air mata mengalir deras. "Bu, aku tak sanggup lagi. Bayi ini bukan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi?" isaknya. Sosok Bu Wati mendekat, menyentuh kepala Bagas dengan lembut. "Kau benar, nak. Bayi ini bukan manusia. Dia bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang dunia ini tak bisa jelaskan. Tapi dia juga bagian dari kita, bagian dari dirimu." Bagas tersedak oleh kata-kata itu. Dia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Bayi itu, apapun wujudnya, telah mengikatnya pada takdir yang tak bisa dielakkan. Dengan berat hati, Bagas menggendong bayi itu, menatap mata yang kini semakin dalam dan gelap. Dalam hatinya, ia tahu bayi itu tak akan pernah seperti anak-anak lain. Namun ini adalah hidupnya sekarang, beban yang harus ia pikul, meski harus kehilangan segalanya. Malam itu, dalam keheningan rumah besar yang kosong, Bagas menyadari satu hal. Takdirnya telah tertulis. Ia tak bisa lari dari bayangan gelap yang terus menghantui langkahnya. Beberapa bulan kemudian, desas-desus tentang Bagas dan bayinya mulai mereda. Warga desa tak lagi membicarakan mereka, seolah mereka menghilang dari ingatan. Rumah besar itu tetap berdiri di ujung desa yang sunyi, hanya ditemani suara angin yang berhembus melewati jendela tertutup rapat. Namun bagi Bagas, cerita itu belum berakhir. Setiap hari, ia hidup dalam bayang-bayang kehadiran bayi yang semakin jauh dari kemanusiaan. Setiap malam, suara-suara memanggilnya, suara Bu Wati yang tak pernah benar-benar pergi. Pada suatu malam yang penuh hujan dan petir, Bagas duduk di kamar tempat Bu Wati menghembuskan napas terakhirnya. Ia menatap bayi yang kini telah tumbuh besar, menatapnya dengan tatapan dingin yang tak lagi memancarkan secercah kemanusiaan. Hatinya hancur dan air mata jatuh tanpa terbendung. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.